Generasi ini merupakan generasi yang memiliki banyak ide cemerlang serta kreativitas yang tinggi. Tapi sayangnya mereka mudah sekali untuk menyerah, mudah sakit hati, lamban, egois, serta pesimis terhadap masa depan. Halo teman-teman, kembali lagi di video saya ya. Ada banyak istilah yang disematkan untuk setiap generasi yang ada. Salah satu di antaranya yaitu istilah populer yang tengah hangat jadi perbincangan di kanal sosial media bernama generasi strawberry, strawberry generation. Istilah strawberry generation umumnya ditujukan pada generasi muda yang memiliki ketergantungan teknologi serta kemajuan sosial. Tak sedikit pula orang yang menggunakan istilah ini dalam artian yang negatif untuk menunjukkan bila generasi tersebut cenderung terlalu lemah, mudah menyerah, dan kehilangan nilai-nilai tradisional. Nah, ayo teman-teman, kita kenali lebih jauh tentang generasi strawberry ini. Generasi strawberry adalah sebuah istilah yang menggambarkan fenomena generasi muda saat ini, di mana mereka biasanya memiliki ide dan kreativitas yang tinggi. Namun, saat diberi sedikit tekanan, mereka sudah mudah hancur layaknya buah stroberi. Seperti yang disebutkan oleh Profesor Renal Kasali dalam bukunya yang berjudul Strawberry Generation, beliau menyebutkan jika generasi ini merupakan generasi yang memiliki banyak ide cemerlang serta kreativitas yang tinggi. Tapi sayangnya mereka mudah sekali untuk menyerah, mudah sakit hati, lamban, egois, serta pesimis terhadap masa depan. Jika ditelusuri ke belakang, istilah generasi strawberry pertama kali muncul di negara Taiwan untuk menggambarkan generasi muda yang lahir setelah tahun 1981 dan mengalami kesulitan dalam menghadapi tekanan sosial tak seperti orang tua mereka semasa muda. Seiring berjalannya waktu, banyak perdebatan yang muncul terkait pengelompokan tahun yang ada untuk istilah ini. Tidak sedikit orang yang percaya jika istilah tersebut lebih pantas ditujukan pada mereka yang memiliki perilaku layaknya buah stroberi. Tapi bagaimana ya teman-teman karakteristik dari generasi stroberi ini? Apakah kalian termasuk? Tidak semua anak muda bisa disebut dengan sebutan generasi strawberry. Nyatanya, ada beberapa karakteristik tertentu yang menjadikan seseorang termasuk ke dalam kelompok ini. Umumnya, hal-hal seperti ini dapat dilihat dari perilaku sosial dan dunia kerja mereka. Karakteristik generasi strawberry ini memiliki dua karakter yang bisa dikatakan sebagai hal yang positif dan negatif, atau bisa juga kelebihan dan kekurangan dari generasi strawberry. Karakteristik generasi strawberry secara positif, yang pertama itu menyukai tantangan. Generasi strawberry cenderung menghindari sesuatu yang monoton atau rutinitas yang sama. Mereka suka sesuatu yang baru dan menantang. Hal ini dinilai cukup baik karena bisa membantu karir mereka di masa yang akan datang. Yang kedua, bekerja tidak melulu karena uang. Sudah jadi rahasia umum ya teman-teman jika salah satu tujuan dari bekerja adalah mencari uang untuk menyambung hidup. Namun, untuk generasi strawberry, mereka punya cara pandang yang berbeda terkait bekerja. Bagi mereka, bekerja tidak hanya soal uang, tapi juga pengembangan minat dan bakat atau passion. Hal ini juga menjadi salah satu sebab mengapa generasi yang satu ini punya segudang kreativitas. Yang ketiga, berani menyampaikan pendapat. Mereka tidak segan untuk mengutarakan apa yang mereka rasakan ataupun ide-ide cemerlang yang mereka miliki. Ini tentunya bagus untuk mendukung kemajuan suatu bisnis atau perusahaan. Yang keempat, mudah beradaptasi dengan teknologi. Generasi strawberry memiliki pemahaman yang baik dalam urusan teknologi. Kemampuan mereka yang mudah beradaptasi dengan kemajuan zaman dapat membantu berbagai aspek kehidupan menjadi yang lebih baik. Nah, karakteristik generasi strawberry secara negatif itu yang pertama itu terjebak dalam zona nyaman.
pola asuh memainkan faktor penting dalam terciptanya generasi stroberi. Didikan orang tua yang terlalu memanjakan anak dapat berimbas pada pola pikir yang tidak realistis. Apalagi banyak kasus yang terlahir dari orang tua yang kaya, semuanya ada, tidak perlu berusaha dengan keras, mereka sudah mempunyai apa yang mereka inginkan, dan lain sebagainya yang membuat anak ini tidak mau berjuang dari bawah. Sebagai contoh, dalam ranah pekerjaan, banyak generasi muda saat ini cenderung meminta gaji yang besar tanpa tahu kapasitas skill yang dimilikinya telah sesuai atau belum dengan kebutuhan pasar. Yang kedua, tidak memiliki rasa tanggung jawab. Ada keengganan yang melekat pada generasi ini untuk bertanggung jawab atas tindakan yang mereka lakukan secara sadar. Tak jarang banyak di antara mereka yang bahkan melimpahkan kesalahan tersebut pada orang lain. Yang ketiga, mudah menyerah. Karakteristik yang ketiga ini menjadi ciri khas dari generasi stroberi yang mudah untuk dikenali. Mereka sangat rapuh dan mudah menyerah terhadap berbagai tekanan sosial yang muncul di sekitar mereka, menjadikan mereka pribadi yang mudah sekali untuk mengeluh dan merasa tersinggung. Yang keempat, memiliki harapan yang tidak realistis. Harapan dan keinginan tidak selalu terwujud sesuai rencana. Generasi yang satu ini dikenal memiliki harapan yang tidak realistis dan seringkali memaksakan kehendak. Dalam dunia pekerja, mereka sering dilabeli sebagai pekerja yang lamban, suka membangkang, sombong, dan egois. Lalu kenapa hal ini bisa terjadi ya teman-teman? Berdasarkan sebuah buku yang ditulis oleh Profesor Renal Kasali, ada beberapa faktor pemicu munculnya generasi stroberi. Faktor tersebut terdiri dari beberapa hal di bawah ini. Yang pertama, didikan orang tua atau pola asuh. Parenting. Didikan orang tua atau pola asuh punya peranan yang penting untuk tumbuh kembang anak, khususnya dalam membangun karakter anak. Jika orang tua terlalu memanjakan, overprotective, dan terus-menerus ikut campur terhadap apa yang tengah dihadapi oleh sang anak, hal tersebut akan membuat anak menjadi ketergantungan pada orang tuanya, sehingga mereka merasa kesulitan untuk memutuskan segala sesuatunya, baik dan buruk untuk diri mereka sendiri. Ajarkan anak bagaimana cara menghargai jerih payah dengan tidak langsung memberikan apa yang anak minta. Buat mereka mengerti jika segala sesuatu membutuhkan proses dan perjuangan. Terapkan kebijakan atas suatu konsekuensi yang anak lakukan. Jangan terus-menerus memaklumi kesalahan mereka karena hal tersebut bisa berdampak pada sifat anak yang semena-mena, egois, dan selalu ingin dimaklumi. Yang kedua, labeling atau panggilan yang diberikan orang tua. Pemicu munculnya generasi stroberi yang kedua adalah labeling atau sebutan yang diberikan orang tua. Sepatah kata walaupun diucap secara tidak sengaja dapat memberikan dampak yang luar biasa, apalagi jika kata tersebut diucapkan secara berulang. Sebagaimana yang orang tua masa kini sering lakukan dengan melabeli anaknya menggunakan sebutan tertentu, baik itu yang berkonotasi baik maupun kata-kata yang sebaiknya tidak terucap. Misalnya, menyebut anak dengan si pemalas, lamban, tidak becus, susah diatur, dan lain sebagainya akan berefek pada pola pikir anak di masa yang akan datang. Mereka akan merasa kurang pede dengan dirinya sendiri dan enggan untuk berjuang mendapatkan apa yang diinginkan karena mereka mengalami apa yang orang tua mereka pernah katakan. Begitupun juga dengan labeling yang memiliki makna positif seperti panggilan princess, anak paling pintar, anak terhebat, dan lainnya akan membuat anak cenderung besar kepala dan merasa bahwa dirinya selalu benar. Sehingga mereka cenderung sulit menerima kenyataan jika di luaran sana ada anak-anak lainnya yang lebih hebat dari mereka. Tak jarang labeling positif yang satu ini juga bisa membuat anak terlalu percaya diri dan menjadi egois. Yang ketiga, self-diagnose tanpa dampingan ahli.
Kemajuan teknologi saat ini banyak mendukung masyarakat kita menjadi lebih maju dan mudah mendapatkan informasi terbaru. Namun sayangnya dengan adanya kemudahan yang ada ini tidak dibarengi dengan literasi yang cukup, sehingga banyak generasi stroberi yang menelan segala sesuatunya secara mentah-mentah tanpa mau meluangkan sedikit waktu untuk menggali kebenaran yang ada. Seperti halnya tentang kesehatan mental atau mental health. Banyak generasi zaman sekarang cukup aware tentang pentingnya menjaga kesehatan mental. Namun sayangnya banyak dari mereka cenderung self-diagnose. Langkah menjadi generasi stroberi yang lebih tangguh itu seperti apa ya teman-teman? Walaupun terkesan memiliki konotasi yang buruk, generasi stroberi tetap memiliki sisi positif dan unggul dalam hal lain, seperti kecakapan dalam menggunakan teknologi yang menjadikan mereka lebih mudah beradaptasi dengan perubahan teknologi yang signifikan. Lalu selanjutnya ada sikap terbuka dengan tantangan baru, inovatif, dan kreatif. Mereka juga lebih berani untuk mengutarakan pendapat, speak up, untuk apa yang mereka rasakan dan alami, kepedulian terhadap kesetaraan gender dan isu kesehatan mental. Dari berbagai persoalan yang ada dan kelebihan yang dimiliki oleh generasi stroberi, tentu mereka bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi jika diberi stimulus serta dukungan yang cukup. Sebagaimana yang diutarakan oleh Profesor Renal Kasali, ada berbagai solusi yang bisa dilakukan untuk menghadapi fenomena ini. Yang pertama, membekali diri dengan literasi digital yang baik. Upayakan untuk tidak menelan informasi yang diterima begitu saja. Pastikan untuk memvalidasinya dengan membaca referensi terpercaya ataupun berkonsultasi langsung dengan orang yang ahli di bidang tersebut. Jangan terburu-buru untuk melakukan self-diagnose. Yang kedua, pola asuh dan dukungan orang tua. Orang tua harus mampu menjadi role model yang baik bagi anak-anak mereka dan bersikap tegas atas segala konsekuensi yang dilakukan oleh sang anak. Biarkan mereka untuk mengeksplorasi berbagai hal sambil terus mengedukasi hal-hal yang perlu mereka ketahui tentang dunia luar. Yang ketiga, sistem pendidikan. Setiap generasi memiliki keunikan tersendiri termasuk dalam cara mendidik dan mentransfer ilmu pengetahuan. Tenaga pendidik bisa menyesuaikan cara mengajar dengan sikap eksploratif yang dimiliki oleh generasi stroberi. Nah, itu tadi ya teman-teman pembahasan terkait dengan generasi stroberi. Pada dasarnya, setiap generasi memiliki kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Yang terpenting adalah bagaimana kita sebagai generasi terdahulu ataupun generasi masa kini bisa sama-sama saling bahu-membahu dalam menciptakan peradaban yang lebih baik. Mudah-mudahan informasi ini dapat bermanfaat. Tetap semangat, jangan lupa like, comment, subscribe channel ini untuk dapatkan informasi menarik dan bermanfaat lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam growth mindset.